Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok B ingin membedah jurnal yang berjudul Distribution of Equivalent Dose to Skin of the Hand of Nuclear Medicine Personnel. Lanjut. Dan ini adalah halaman pertama dari jurnalnya. Dan jurnal ini cukup tua, dari 2003. Lanjut. Di sini kami ada 3 kelompok, yang tentunya saya sendiri, lalu Pak Wahyudi dan Valentino. Nah, untuk outline dari pembahasan kami ini ada beberapa poin. Yang pertama itu abstrak, pendahuluan dan teori, metode, hasil, diskusi, dan referensi. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, kita mengambil kutipan dari abstraknya. Yang terpenting itu, selama bekerja di instalasi kedokteran nuklir, atau bisa kita singkat dengan KN, kulit dan tangan pekerja adalah area yang paling terpapar radiasi. Lanjut. Nah, yang seperti kita tahu, salah satu prosedur paling umum dengan radiasi pengionan adalah diagnosis TC99M. Apa yang akan dia diagnosis? Sebentar, Walid. Apa yang akan dia diagnosis? Berbagai penyakit gitu. Penyakitnya banyak, tentu saja yang salah satunya kayak untuk mendeteksi sel-sel kanker. Dengan apa ya? Tentunya dengan teknisium ini. Dan bagaimana aktivitasnya? Aktivitas dari teknisium ini yang diberikan kepada pasien itu mencapai 1 giga becquerel. Lanjut. Nah, pekerja medis di instalasi ini tetap dalam pengawasan dosimeter dan menggunakan pelindung radiasi. Pelindung radiasinya seperti apa? Yaitu seperti ada baju apron, terus sarung tangan, dan kacamata timah. Kenapa begitu? Karena perlindungan yang diberikan itu ada sebabnya, dan ada impact-nya gitu. Jadi yang pertama itu dosis efektifnya rendah, berkisar dalam beberapa persen dari nilai batasnya. Untuk batas dosis ekuivalen berdasarkan ICRP dan Konsel Direktif Euratom sejak 2002 itu ditegaskan untuk MBD efektifnya sebesar 20 milisievert per tahun. Dan untuk dosis ekuivalen kulit, tangan, lengan bawah, kaki, dan betis itu sebesar 500 milisievert. Di laboratorium radiologi dan isotop Polandia, film dosimeter banyak digunakan untuk pemantauan dosis individu. Namun pengukuran rutin paparan tangan pekerja yang kontak dengan radiasi pengionan itu belum dilakukan pada waktu itu. Lanjut, Salim. Nah, jadi pada tahun 2000 dosimetri ini untuk jadi diaplikasikan itu berada di Polandia, institutnya ini Institute of Occupation Medicine Lodz. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan untuk mengukur dosis jari yang dianggap sebagai dosis tambahan, memungkinkan untuk mensurvei paparan tangan dari pekerja yang terlibat dalam radiologi intervensi. Radiologi intervensi ini adalah spesialis medis yang menyediakan diagnosis dan pengobatan penyakit dengan panduan invasif yang minimal. Meskipun rentang prosedur yang dilakukan oleh ahli radiologi intervensi ini luas. Sumber itu yang saya ambil dari Halodoc. Jadi tempat pemakaian dosimeter jari lebih pada laboratorium yang berhubung dengan isotop atau radiofarmaka. Dosimeter jari juga dapat digunakan di laboratorium isotop, misalnya di instalasi KN tadi. Penyiapan radiofarmaka merupakan salah satu tahapan pemeriksaan diagnostik yang dilakukan di laboratorium jenis ini. Ketersediaannya diberikan kepada pasien untuk tujuan diagnosis dan terapeutik. Jadi uraian yang diberikan di bawah ini berlaku untuk satu instalasi KN. Tentunya dengan memakai dosimeter jari, radiofarmaka akan disediakan dengan prosedur manual sesuai instruksi dari vendor penyedia radiofarmaka. Lanjut, Palim. Dan ini gambar ini adalah TC99M yang sumbernya dari Imaging Greco. Waktu untuk penyiapan satu radiofarmasi ini
berkisar sekitar 16-35 menit, biasanya itu rata-rata sampai 25 menit. Semua prosedur ini dilakukan secara manual, dan teknesium ini bisa memancarkan radiasi gamma dengan energi 140 kilo elektron volt. Lanjut. Nah, untuk instalasi KN ini yang diteliti telah melakukan sekian ribu diagnosis yang berbeda tiap tahunnya, dan dicatat dosis rata-rata tahunannya ini untuk 7 pekerja kebetulan dari jurnal ini itu sebesar 1,17 milisievert. Dan pada tahun 2001 ini yang dilakukan yang sebesar 1,17 ini yang dilakukan untuk kulit tangan pekerja. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan finger dosimeter. Untuk yang kanan ini adalah grafik dari jurnal juga. Ini grafik ini menggambarkan distribusi dosis tangan ekuivalen bulanan dari radioformasi di instalasi KN. Untuk per bulan itu sendiri rata-rata sebesar 3 milisievert untuk kulit tangan, rentangnya dari 14,4 sampai 87,6 milisievert, dan untuk tangannya sendiri mencapai 35,2 milisievert. Lanjut, Pak Lim. Nah, dan ini adalah dosimeter dari tangan. Gambar ini diambil dari jurnal juga. Prosedur yang dilakukan pada radioformasi sebagian besar melibatkan ujung jari. Makanya difokuskan memakai dosimeter jari tangan ini. Oleh karena itu, pengukuran dosis dilakukan dengan pengukuran dosis jari dan distribusi dosis tangan yang diterima pada saat bekerja dengan radiofarmaka. Dan di samping dosimeter ini ada dua gambar yang kecil, yaitu vial dan seringnya, atau bisa kita katakan botol kaca yang kecil, dan jarum suntik. Lanjut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajri. Dipersilakan. Valim, Bang. Oleh Valim, mohon maaf. Kepada Valim dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Metode yang digunakan pada penelitian ini, yang itu pengukuran pada 3 titik karakteristik pada tangan. Yang pertama yaitu karpus, yaitu tulang yang menghubungkan antara telapak tangan dengan tulang tangan. Dan selanjutnya metakarpus, lalu pada kuku untuk setiap jari. Untuk menilai distribusi dosis ekuivalen. Dosis diukur dengan alat TLD yang terbuat dari litium fluorida atau LiFMGTI. TLD itu sendiri dapat mencapai tingkat pengulangan yang tinggi dan sedikit pemudaran dengan kecil dari 5% per tahun. Menggunakan TLD ini, dosis dalam kisaran 0,02 milisievert sampai 5 sievert dapat diukur. Selanjutnya, pada pengukuran menggunakan TLD dipasang pada tangan. Berdasarkan yang pertama pengukuran dosis pergelangan tangan dalam bentuk gelang atau jam tangan. Selanjutnya dosimeter jari pada metakarpus menggunakan ring atau berupa cincin pada jari. Pada penelitian ini diletakkan pada jari manis. Untuk pengukuran dosis kuku dipasang langsung pada kuku dengan sepotong pita. Nah, selanjutnya berikut bentuk dari gambar 3 menunjukkan pengukuran dosis dan pantom yang digunakan untuk mengkalibrasi. Pantom itu sendiri merupakan alat khusus yang dirancang untuk mengevaluasi dan menganalisis serta menyempurnakan kinerja dari pencitraan medis, sehingga sifat atau kerapatannya yang mirip dengan tulang atau jaringan tubuh pada manusia. Peralatan standar dari sinar ini menggunakan sumber isotop iodium, cesium, dan kobalt digunakan untuk mengkalibrasi dosimeter. Energi radiasi dalam batas 33 kilo elektron volt sampai 1.300 kilo elektron volt yang digunakan. Jari dan pengukuran dosis pergelangan tangan dikalibrasi sesuai dengan standar internasional dalam kisaran 0,01 hingga 100 mg sebagai kerma udara. Kerma udara itu sendiri merupakan dosis serap oleh udara saat dilakukannya iradiasi.
Dosis ekuivalen untuk jari atau pergelangan tangan dihitung dengan mempertimbangkan koefisien konversi yang diberikan berdasarkan standar internasional tersebut. Selanjutnya, hasil pada penelitian ini, pengukuran distribusi hasil ekuivalen pada ketiga titik tersebut dilakukan serentak pada 7 radiofarmasi yang diinjeksikan pada tubuh petugas, sehingga terdapat 22 pengukuran termasuk pengukuran kalibrasi terhadap alat. Selama berjam-jam penggunaan radiofarmasi tersebut mengelusi teknisium yang diinjeksikan pada tubuh. Selanjutnya tabel 1 akan merangkum rata-rata nilai minimum dan maksimum dari dosis yang terukur oleh TLD tersebut pada kuku serta pengukuran pada jari manis, dosis jari, dan pergelangan tangan. Berikut tabel 1 mendistribusikan pengukuran yang terukur. Berdasarkan pengukuran pada kuku pada setiap jari, nilai minimum berada pada nilai pada jari kelingking, sedangkan nilai maksimum berada pada jari telunjuk. Untuk dosis yang terukur pada jari dan telapak tangan menunjukkan nilai yang lebih rendah dibanding dengan nilai dosis yang terukur pada kuku. Karena jarak antara sumber dengan telapak tangan yang paling dekat itu adalah kuku. Dalam proses pengukuran, aktivasi berkisaran antara 21 hingga 76 GBq. Hasil bagi antara dosis yang terukur oleh detektor kuku dan dosis yang terukur oleh detektor yang ditempatkan pada jari dan pergelangan tangan dihitung untuk menggambarkan distribusi dosis di mana radiofarmasi dan tangan terpapar. Hasil yang diberikan di atas diplot pada gambar 4 dalam penilaian dosis ring dosimetri atau dosimeter yang digunakan hanya untuk menghitung rasio nilai, sehingga untuk memperkirakan dosis yang diterima untuk masing-masing titik pada tangan. Berikut gambar 4 mendistribusikan rasio dosis yang diukur dalam kuku dengan dosis yang dicatat oleh ring dosimeter pada kurva yang di bawah. Sedangkan pada rasio dosis yang dicatat dari pergelangan tangan merupakan kurva yang bagian atas. Sehingga perbandingan antara nilai dosis pada kuku dengan pergelangan tangan lebih besar dibanding dengan perbandingan antara dosis kuku dengan jari tangan. Dapat dilihat pada jari jempol dan tunjuk mendistribusikan rasio dari dosis yang lebih tinggi dibanding jari-jari lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai diskusinya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dosis di mana bagian-bagian tangan yang terpapar dapat berbeda dengan faktor 20. Ujung jari adalah area yang paling terkena. Selama bekerja dengan sumber yang tidak disegel, ujung jari berada di sebelah sumber-sumber ini. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa belasan menit diperlukan untuk menyiapkan radiofarmasi. Kemudian waktu kontak langsung antar jari dan sumber radiasi berkisar dari belasan detik. Posisi dari sumber, ujung jari dan kuku relatif satu sama lain berubah. Untuk mengevaluasi kasus ini, finger phantom digunakan untuk pengukuran dan standar botol yang digunakan dalam elusi teknisium digunakan. Dosis tergantung pada durasi pengukuran tertentu yang bervariasi dari 1 hingga 30 menit. Pengukuran menunjukkan bahwa dosis ujung jari adalah kurang lebih 8,7 kali lebih tinggi dari yang diterima oleh kuku. Untuk menilai perbedaan potensial antara dosis diukur untuk kuku yang diterima oleh ujung jari, maka harus dipertimbangkan kasus terburuk, yaitu sumber, ujung jari dan kuku seperti yang ditunjukkan secara skematis pada gambar 5.
Berikut tabel dosis yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Untuk skema untuk mengukur korelasi antara dosis kuku jari dan dosis ujung jari, yang pada gambar A merupakan takaran meteran TL ditaruh di kuku jari, yang B merupakan finger phantom C dosimeter diletakkan di ujung jari, dan D botol dengan TC 99M. Perkiraan pendekatan yang diadopsi dari sumber, ujung jari, dan kuku saat bekerja dengan isotop hanya terjadi selama prosedur tertentu. Di prosedur lainnya, ujung jari dan kuku dapat mengambil posisi pada sudut yang berbeda terhadap sumber. Maka kemungkinan perbedaan jarak dari sumber, dengan demikian perbedaan antara dosis yang diterima oleh ujung jari dan yang diukur oleh detektor TL yang ditempatkan di kuku dapat bervariasi dari 1 hingga lebih dari 8 kali. Mengambil rata-rata dosis yang diukur oleh pengukur dosis ditempatkan pada kuku ibu jari dan telunjuk. Kemungkinan besar dosis ekivalennya memiliki batas sekitar 50 milisievert. Ketika posisi sumber dan ujung jari bertentangan satu sama lain, dosis ekivalen yang bagian tangan yang terbuka mungkin beberapa kali lebih tinggi. Kesimpulan, yang pertama, karena sifat spesifik pekerjaan di Departemen Kedokteran Nuklir, ibu jari dan jari ujung telunjuk adalah bagian yang paling terkena radiasi pengion. Nilai rata-rata dosis setara dengan ibu jari dan jari telunjuk yang diterima selama satu shift adalah sekitar 6 milisievert. Artinya selama 1 tahun sekitar 200 shift, dosisnya bisa mencapai 1,2 sievert. Yang kedua, prosedur dalam penyiapan radiofarmasi harus dianalisis dalam hal meningkatkan jangkauan perisai yang diterapkan, mengurangi durasi kontak langsung antara tangan dan sumber, dan memperpanjang jarak. 3. Hasil penelitian menegaskan bahwa personel kedokteran nuklir harus dilengkapi tidak hanya dengan pengukur dosis film, tetapi juga dengan pengukur dosis jari. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok B. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.